Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Ada uang pula, oh kalau salah ini, harusnya cek ini, cek aku nama ini, jangan. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena kalau kita sudah terkeluar dari lisan kita kata-kata yang seperti itu, berarti kita ini termasuk golongan wong-wong yang sombong, takabur. Karena kan kita nih Pak, segala amaliyah kita ini, kita dewe belum tahu diterima apa tidak dengan Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum tahu, belum tahu. Maka oleh karena itu kita ini sebagai hamba Allah yang tidak boleh melakop, menjas wong, ngaduin wong yang buruk, jangan. Karena dia jarang sholat di musola misalnya gitu, kau masih berlaku, kau jangan langsung seperti itu. Kita tetap harus kita ajak dan kita ajak. Dan tadi kami katakan di awal, untuk diri kita pribadi masing-masing terutama, bagaimana kita selama berusaha menjadikan diri kita ini orang-orang yang insya Allah istiqomah dalam ibadah. Karena dengan istiqomah kita dalam ibadah ini tadi, ikhlas mencari keridhaan Allah, maka insya Allah nanti kami katakan di awal tadi, tatkala kita kembali kepada Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di kubur kita. Allah akan memberikan tempat kepada kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena amalia ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Amanu, beriman yang memang benar-benar, bukan iman ngomong nyoba, apalagi namun nyoba iman, tapi ibadah tidak, bukan. Tapi iman yang benar-benar, tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman dalam definisi meyakini bahwasanya Allah Tuhan kita, yakin benar-benar Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, suri tauladan buat kita manusia, yakin, diucapkan dengan lisan kita dengan apa? Kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diucapkan dengan lisan kita kalimat syahadatain, karena syahadat itu pintunya, kuncinya, kunci kita untuk masuk kepada gerbang keislaman kita. Jadi kuncinya dengan syahadat. Kalau syahadat kita bagus, keyakinan kita bagus, maka insya Allah kita tatkala masuk ke dalam pintu keislaman kita akan menjadi bagus. Dengan syahadat, sudah syahadat bagus, keyakinan kita bagus, apa tugas kita selanjutnya? Wa amalun bil arkan. Kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mau dan siap menjalankan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam kehidupan keseharian kita. Jadi itu iman yang seperti itu. Bukan iman yang ngomongnya baik, apalagi namanya iman tapi tidak ibadah, akhlaknya jelek, bukan. Tapi iman yang tadi kami katakan di awal, diyakini dalam hati, dikeluarkan dengan lisan kita, dan mau siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan kepada kita di awal sudah kita jelaskan. Yang pertama ibadah. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita pun harus selalu ibadah. Ini kan ada dua tadi kami katakan di awal, ada ibadah makhdhu, ada ibadah ghairu makhdhu. Ibadah makhdhu, ibadah kita kepada Allah dengan sholat kita. Ibadah ghairu makhdhu, ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita. Tidak banyak yang Allah minta dari kita, tidak banyak. Syarat agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah itu tidak banyak. Ibadah kepada Allah dengan amalia sholat, ibadah kepada keseharian kita. Dua itu kan Allah diberikan jannah, kata Allah tadi dikatakan dari awal. Cuma memang dalam prakteknya, walaupun caknya mudah kita nyebutkannya, tapi prakteknya terkadang ada yang masih kita ini berat melakukannya. Ada yang seperti prakteknya. Kenapa mah itu? Ya wajar. Kenapa? Kita ini kan selain dikawal oleh malaikat Allah,
kita juga ada belis yang ngawal kita. Belis inilah yang gak mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita agar kita tidak boleh ibadah, agar kita tidak melakukan kebaikan. Belis inilah. Ketika kita nak ke musola tadi, sudah tak usah ke musola, kaget bentar lagi hari dingin, macam lemak tidur. Kata belis tadi. Kalau kita tak kuat, tak jadi ke musola. Tapi kalau kita kuat, insya Allah bismillah bangun. Kalah belis tadi. Kalau sudah kalah, iblis tadi kalah, kita berangkat ke musola, sampai itu dia berhenti dan goda kita, masih pak digoda. Sudah masuk ke musola dalam perjalanan, dia kata datang lagi. Oh kau ni wong bagus ni ane, walaupun dingin, kau masih ke musola, dia tetangga sebelah dia. Lampunya belum hidup sampai sekarang. Berarti belum hilang subuh dia. Atau mungkin lihat sebelah tu musola lah terang, tetangga tu belum ada lampunya hidup. Berarti masih tidur. Kau ni hebatnya. Nah, iblis pak. Kita kan kadang tak menyadari akan ini. Mulai hati kita, tetangga ni kelewatan yang dekat musola ada suara masih tak bangun juga. Lah diundang sama Pak RT, lah diundang sama pengurus. Ada pengajian, ada majelis taklim, juga dah bangun. Nah, mulai. Siapa itu iblis pak. Jadi dari awal kita tidur sudah dipengaruhi. Berhasil kita dalam perjalanan itu digoda juga. Sampai ke dalam musola itu juga sama pak. Godaan iblis itu terus menggoda. Sudah duduk dengan ceramah, iblis ngomong, Ustaz ini kelewatan yang sudah siang sudah dia ada matahari terganggu ada keluar, masih ceramah pak. Ada baik dia siapa iblis kan ada baik yang seperti ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kita yang insya Allah selalu diberikan keistiqomahan dalam ibadah ini, jangan sampai kita meleng, jangan sampai kita terlena dengan keasikan kita. Karena tadi kami katakan awal iblis ini terus mencari celah, mencari jalan agar ibadah yang kita lakukan ini rusak, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gak video pak. Makanya caranya bagaimana agar kita ini bisa terbentengi dari bujuk rayu iblis? Sarannya apa? Dekatkan diri kita selalu kepada Allah dengan ibadah amaliyah. Selain dengan sholat kita, apa senjata yang kuat yang harus kita selalu lakukan? Banyak zikrullah. Karena kan kalau kita sholat ini bang, ada waktunya, 5 waktu. Selesai dari situ, iblis masuk. Kalau kita tidak bentengi hati kita dengan banyak zikrullah, bahaya. Bahaya itu tadi akhirnya ada sholat, tapi kok masih melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak diiringi selalu dengan zikrullah. Jadi ini benteng kita selanjutnya agar kita ini terlindung dari bisik rayu iblis laknatullah dengan banyak zikrullah. Ya kita begawi banyak zikir, kita ibu-ibu yang di rumah beberes rumah, walaupun capek mana ya tetap ikhlas kita dalam berbuat dalam beramal, insya Allah. Sama juga bapak-bapak, walaupun mungkin pagi tidak dibuati kopi, tetap begawi ikhlas. Jangan ngerutu, nak pergi begawi misalnya gitu kan ya. Biasanya ada kopi mentang-mentang bulan tua, rumah tidak dibuat ke minuman misalnya gitu kan. Ngerutu akhirnya begawi. Akhirnya perjalanan dia melakukan amaliyah keseharian itu bekerja akhirnya tidak punya nilai ibadah. Kenapa? Karena ngerutuk tadi. Tapi kalau dia ikhlas, ada kopi dan ganti kopi, tetap begawi ikhlas. Aku bekerja untuk menghidupi nafkah, mencarikan nafkah istriku, keluargaku. Dengan nafkah ini, insya Allah ibu-ibu, anak-anakku jadi sehat. Dengan kesehatan itu, maka insya Allah ibadahnya kaget menjadi bagus. Jadi pengaruhnya ke situ pak, lingkarannya, perputarannya ke situ. Kalau kita sehat, ibadah kita juga insya Allah bagus. Kalau kita tidak sehat, tidak tenang ibadahnya, baru takbir Allahu Akbar, tak khusyuk lagi ibadahnya. Tapi kalau kita sholat, insya Allah, kalau kita sehat, maka ibadah kita bisa khusyuk, lebih khusyuk lagi. Maka oleh karena itu kita bersama-sama selalu bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar
agar kita ini menjadi orang-orang yang insya Allah selalu diberikan keistiqomahan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, keistiqomahan dalam kita melakukan amalia-amalia, amalan-amalan soleh dalam kehidupan kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah, hati yang saat ini selalu taat kepadamu, menjalankan perintahmu, selalu beribadah kepadamu ya Allah. Jaga hati ini, jangan kau palingkan hati kami ya Allah, sehingga kami melakukan kemaksiatan kepadamu, sehingga kami tidak mau menjalankan perintahmu ya Allah. Jangan kau palingkan hati ini, jaga hati kami ya Allah. Doa kita selalu kepada Allah agar hati kita ini selalu dijaga, karena kan yang membolak-balikkan hati itu kan Allah. Ya muqallibal qulub, kita juga berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, jaga hati kami, mantapkan hati kami ini dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Berdoa kepada Allah, selalu banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kemantapan. Insya Allah ketika kita sudah mantap selalu beribadah kepada Allah, beramalia, melakukan amalan-amalan soleh dalam kehidupan kita, maka insya Allah ketika kita melakukan itu